Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, kali ini saya ingin sharing ya tentang bagaimana taktik strategi yang dilakukan oleh trio RRT dalam upaya mereka untuk lepas dari jerat hukum. Setidaknya ada dua hal ya yang perlu kita perhatikan, yaitu mereka melakukan penyesatan di inti dari permasalahan itu sendiri, yaitu di ijazah yang dituduhkan mereka sebagai palsu dan skripsi yang dituduhkan mereka sebagai abal-abal. Dalam perjalanan waktunya selama berbulan-bulan mereka selalu melakukan penyesatan-penyesatan dari fakta-fakta yang sesungguhnya. Misalkan dari keterangan banyak pihak, juga dari adanya bukti-bukti di Universitas Gadjah Mada bahwa foto ijazah di UGM itu boleh menggunakan kacamata. Saya sudah menampilkan banyak bukti. Teman-teman lainnya juga sudah begitu banyak mengeluarkan bukti-bukti bahwa tidak ada masalah dengan foto ijazah berkacamata di UGM. Tapi mereka hingga hari ini selalu mempropagandakan, memframing bahwa foto ijazah yang pakai berkacamata hanyalah dimiliki oleh Jokowi. Artinya itu tidak sah dan abal-abal. Demikian pula dengan framing mereka bahwa skripsi yang tidak ada tanda tangannya adalah skripsi yang tidak sah atau skripsi abal-abal. Padahal di UGM banyak sekali skripsi yang tanpa tanda tangan pengesahan dari dosen skripsi. Bahkan kawan mereka sendiri, sekutu mereka sendiri, Refli Harun pun di tesisnya juga tidak ada tanda tangannya. Tapi mereka menutup mata dan mencoba menyembunyikannya dari masyarakat. Itu yang saya katakan penyesatan dari contoh-contoh penyesatan dari sisi esensi permasalahan ini. Yang kedua, mereka melakukan penyesatan dalam hal timeline atau kronologi dari perkara ini sendiri. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana mereka mencoba mengelabui beberapa hal timeline kronologi dari perkara ini. Misalkan dalam hal mereka pembuatan buku Jokowi's White Paper, itu murni strategi mereka untuk lepas dari jerat hukum. Karena seringkali mereka menyatakan bahwa buku mestinya harus dilawan dengan buku. Buku tidak boleh dilawan dengan laporan polisi. Itu kan alibi mereka untuk lepas dari jerat hukum. Faktanya apa? Secara timeline, secara kronologi, ketika mereka muncul pertama kali di bulan April ya, bahkan kalau Risman itu di bulan Maret sudah muncul. Sejak bulan April mereka membombardir tuduhan-tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu, skripsi Jokowi abal-abal. Sampai bulan Juli itu tidak pernah hadir di muka publik statement tentang buku. Itu belum pernah ada. Omongan tentang buku, pembuatan buku, proses pembuatan buku, itu baru mulai ada di bulan Juli. Artinya apa? Sekitar 3 bulan mereka belum terpikirkan untuk bikin strategi atau taktik untuk bagaimana caranya lepas dari jerat hukum. Ketika laporan dari Jokowi juga laporan dari pihak lain sudah mengkristal dan sepertinya akan menuju kepada proses hukum, maka mereka bikin taktik dan strategi agar lepas dari jerat hukum, yaitu dengan mengubah apa yang selama ini mereka sampaikan di podcast-podcast, di televisi, di media, diubah menjadi dalam bentuk buku. Nah, ini masyarakat, kepolisian juga harus paham tentang kronologi ini, harus paham tentang timeline ini. Jangan sampai mudah diperdaya oleh upaya-upaya mereka. Bulan April, bulan Mei, bulan Juni sama sekali tidak pernah ada omongan tentang buku. Buku baru muncul di sekitar akhir Juli, baru muncul. Nampaknya disitulah kesadaran mereka tentang posisi kritis mereka yang akan diproses lebih lanjut ke polisi. Seperti itu. Ini juga beberapa hari yang lalu mereka datang ke
DPR. Dalam hal ini mereka diterima oleh fraksi PKS. Ini juga tidak mengherankan ya, kenapa mereka sampai diterima oleh fraksi PKS. Karena ternyata mereka juga menggunakan orang dalam, yaitu Abdullah Al-Khatiri, yang selama ini membersamai mereka sebagai penasihat hukum. Ternyata Abdullah Al-Khatiri itu di struktur PKS juga masuk dalam jabatan sebagai Dewan Pakar atau Dewan Penasihat, saya agak lupa. Kalau tidak Dewan Pakar, Dewan Penasihat di bidang hukum. Sehingga mereka dengan mulus bisa masuk ke gedung DPR, diterima oleh fraksi PKS. Yang beberapa hari yang lalu diterima oleh jajaran fraksi PKS yang diketuai oleh Nasir Jamil. Di sana pun secara searah ya, karena memang tidak ada pihak lawannya, tidak ada sebagai pembanding. Mereka dengan leluasa melakukan penyesatan kepada fraksi PKS yang ditemui di gedung DPR. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh mereka untuk menyesatkan para anggota fraksi PKS tersebut. Akan saya tunjukkan buktinya dengan video berikut ini. Dari cerita yang disampaikan tadi, maka kami sudah mulai memahami berawal dari laporan tim pembela ulama dan aktivis, lalu kemudian mendatangkan tim ahli, lalu tim ahli bergerak ya untuk menguji itu semua, dan kemudian justru ada laporan di Polda Metro yang terkait dengan gerak-geri yang dilakukan oleh ahli-ahli ini ya untuk menguji dan membuktikan laporan tersebut ya. Tapi sayangnya di Barreskrim itu kemudian dihentikan setelah gelar perkara dan lain sebagainya. Justru di Polda Metro ya sudah ada terlapor, termasuk Ibu Kurnia juga dilaporkan ya. Dan ada dugaan kriminalisasi terkait dengan apa yang terjadi di Polda Metro, bahkan ada isu sudah ditingkatkan ke penyidikan dan kemudian pasti ada tersangka dan lain sebagainya. Jadi 2022 ya Bambang Tri juga hal seperti itu, dan UGM akhirnya sudah agak menurun dalam arti ya, sudah menyebutkan itu sarjana muda. Saya juga mengikuti itu ya di media ya. Saya juga bertanya-tanya dulu sarjana kehutanan, sekarang sudah sarjana muda gitu ya. Disesatkan. Saya juga bingung. Jadi memang ini asik juga sebenarnya. Tadi yang bicara adalah Nasir Jamil, anggota fraksi PKS. Dia paling tidak menceritakan poin-poin yang tadi disampaikan oleh gerombolan para penuduh ijazah palsu, di mana di sana ada Roy Suryo, Tifa, dan beberapa penasihat hukumnya. Paling tidak ada 3 hal yang disampaikan Nasir Jamil tadi. Dia hanya mengulang apa yang tadi disampaikan oleh gerombolan itu ke PKS. 1, penyesatan tentang timeline. Tadi Nasir Jamil mengatakan bahwa RRT itu adalah saksi ahli dari TPUA yang sepertinya menurut pemahaman Nasir Jamil itu tidak layak untuk dipolisikan, atau dengan bahasa gerombolan tersebut dikriminalisasi, karena mereka selaku saksi ahli atau tim ahli dari TPUA. Apakah ini benar demikian? Tidak. Karena apa? Pengaduan masyarakat oleh TPUA tentang dugaan ijazah palsu Jokowi itu terjadi di bulan Desember 2024. Sedangkan trio RRT ini muncul itu sekitar bulan April 2025. Jadi ada Januari, Februari, Maret. Tidak pernah ada kaitan antara TPUA dengan trio RRT. Jadi trio RRT tidak pernah menjadi saksi ahli, tidak pernah menjadi
tim ahli dari TPUA sejak awal, tidak pernah. Timeline yang benar seperti itu. Sejak kapan trio RRT ini dianggap sebagai tim ahli dari TPUA? Yaitu sejak tanggal 9 Juli 2025 saat Bareskrim Mabes Polri melakukan gelar perkara khusus. Saat itulah TPUA menggandeng Roy, Rismond, dan Tifa sebagai tim ahli mereka untuk menyaksikan gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri. Kenapa ada gelar khusus? Karena gelar perkara yang sebelumnya di bulan Mei, mereka banyak mengkomplain. Karena apa? Karena konon katanya tidak ada perwakilan dari TPUA yang menghadiri itu. Padahal menurut Bareskrim mereka sudah menyurati Egy Sujana sebagai ketua TPUA. Tapi Egy tidak menghadiri karena Egy lebih memilih ke Malaysia. Jadi tidak ada nama RRT dengan TPUA sebelum, tidak ada kolaborasi TPUA dengan RRT. Dalam hal ini RRT dijadikan sebagai tim ahli atau saksi ahli TPUA sebelum tanggal 9 Juli 2025. Artinya apa? RRT bikin gaduh tentang tuduhan ijazah palsu, ya mandiri, secara mandiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan TPUA. Demikian pula TPUA ketika mengadukan Jokowi di Bareskrim di bulan Desember 2024, ya terpisah, nggak ada kaitannya dengan RRT. RRT belum muncul. Begitu loh, ini harus dipahami. Jadi Nasir Jamil tadi mengalami misleading, ya, penyesatan dari pihak gerombolan penuduh ijazah palsu. Dikiranya bahwa sejak awal itu TPUA menggunakan trio RRT sebagai tim ahli mereka, padahal bukan. Mereka baru berkolaborasi dalam hal ini RRT sebagai tim ahli itu di bulan Juli. Padahal trio RRT ini sudah gaduh sejak bulan April. TPUA secara terpisah sudah gaduh sejak bulan Desember. Itu. Nanti akan saya tunjukkan bukti-buktinya. Yang kedua, ini sangat disayangkan, ya, sekali berwakil rakyat kok ya maunya menelan mentah-mentah cerita tentang Bambang Tri yang disampaikan oleh gerombolan penuduh ijazah palsu waktu ketemu PKS itu. Bambang Tri itu kita anggap sudah orang di luar kewarasan kita lah. Dari hal yang disampaikan sudah tidak masuk akal semua. Bagaimana Jokowi dituduh PKI, sedangkan di lain pihak dia menuduh Jokowi punya sepupu jenderal TNI yang berjari 4. Mana ada TNI menerima keturunan PKI, apalagi sampai jenderal 4. Apalagi cacat. Maaf, cacat dengan memiliki jari 4. Idayati yang dulu menikah dengan almarhum Hari Mulyono yang sekarang menjadi istri dari mantan ketua MK Pak Usman itu juga dikatakan berjari 4. Padahal normal. Sedangkan Hari Mulyono almarhum itu adik ipar Jokowi yang dulu nikah dengan Idayati, adik kandung dari Jokowi. Itu oleh Bambang Tri dikatakan sebagai saudara kandung, sehingga mereka incest, nikah saudara. Ini sudah tidak masuk akal semua. Cerita-cerita fiktif, cerita-cerita halu dari Bambang Tri. Kok ya bisa-bisanya anggota DPR yang terhormat menelan mentah-mentah cerita dari gerombolan para penuduh ijazah palsu. Silakan simak di video-video saya tentang Bambang Tri dan nilai sendiri apakah yang bersangkutan punya kewarasan dengan standar orang umumnya atau tidak. Yang ketiga, PKS juga disesatkan hal sarjana muda. Tadi Nasir Jamil mengatakan bahwa UGM akhirnya melunak dengan mengatakan bahwa Jokowi itu sesungguhnya sarjana muda. Ini kan penyesatan yang dilakukan oleh Tifa pasca Rektor UGM menyampaikan pidatonya
menyampaikan statementnya tentang proses Jokowi mulai dari diterima masuk di UGM, lalu mengikuti perkuliahan sarjana muda, kemudian perkuliahan sarjana, kemudian KKN, kemudian wisuda, lulus diberikan ijazah. Itu yang cerita fakta oleh Rektor UGM. Tapi oleh Tifa di framing bahwa sesungguhnya Jokowi itu tidak pernah mengikuti program sarjana di UGM, tapi mengikuti sarjana muda. Dia memotong omongan Rektor UGM. Itu Nasir Jamil dan PKS berhasil dikelabui oleh Tifa. Di konten saya sudah saya buktikan bahwa para sarjana di tahun 80-an ketika mereka awal kuliah pun kartu mahasiswanya tercetak sebagai sarjana muda. Sampai mereka mencapai 120 SKS mereka sebagai sarjana muda. Itu hanya fase. Nanti ketika SKS-nya sudah terpenuhi 150 atau lebih, mereka menjadi sarjana penuh. Jadi tidak terpisah sarjana muda dengan sarjana di era dulu. Tapi jadi satu, hanya fase. Masuk seleksinya lewat apa? Jokowi. Lewat proyek Perintis 1 untuk jenjang sarjana S1. Nggak ada lah, bukaan lowongan untuk sarjana muda waktu itu. Nggak ada. Beberapa tahun kemudian di UGM memang marak. Tapi bukan sarjana muda, tapi diploma. Diploma 3, beda. Ini Nasir Jamil harus paham tentang penyesatan yang dilakukan oleh gerombolan penuduh ijazah palsu ketika mereka menyambangi fraksi PKS di DPR. Jadi jangan mudah dibohongi, jangan mudah dikelabui. Lebih baik tanya pada pihak yang berkompeten, pihak UGM. Bertanyalah ke sana. Kalau perlu kunjungan ke UGM. Kalau tidak mau repot, cukup dari kami para alumni yang telah memberikan kesaksian. Trio RRT itu tidak pernah bergaul dengan alumni UGM lainnya. Jadi mereka tidak paham. Atau mereka sebelumnya sudah pernah tahu, tapi disembunyikan demi kepentingan proses hukum mereka. Seperti itu. Sekarang saya kembali lagi ke penyesatan masalah timeline kapan mereka sebagai tim ahli dari TPUA. Saya bantah keras, mereka tidak pernah menjadi tim ahli TPUA sejak awal. TPUA mengadukan ijazah Jokowi ke Barreskrim itu Desember 2024. Dari Desember 2024 sampai April 2025 tidak ada nama-nama Roy Rismontiva. Mereka baru muncul di bulan April 2025. Bahkan mereka dijadikan sebagai tim ahli TPUA itu di 9 Juli 2025. Saat Barreskrim Mabes Polri melakukan gelar perkara khusus. Ini saya tunjukkan buktinya bahwa kalangan internal TPUA sendiri tidak pernah mengakui bahwa mereka sebagai tim ahli mereka. Siapa yang meminta? Siapa yang meminta keahlian Roy Suryo dalam perkara? Ini orang TPUA nih, penasihat hukum TPUA. Atau ijazah palsu. Sekarang pergi lagi ke kementerian. Silahkan. Tapi apa kekuatan apa yang dilakukannya? Apa yang dimaksud dengan gugatan ini? Siapa yang menggugat? Harusnya, wahai bangsa Indonesia, ada nggak kalian menggugat? Berapa orang klien kita yang menggugat? Kemudian, siapa yang meminta keahlian Roy Suryo? Siapa yang meminta keahlian Roy Suryo? Ijazah asli atau ijazah palsu, baik saudara Gibran maupun Joko Widodo. TPUA berlepas tangan, tidak ada yang mangkat mereka. Udah jelas melihat
melanggar hukum. Kami nggak bisa sebagai pengacara menjadi pelapor. Mungkin kami tanggalkan dulu sebagai pengacara, baru jadi pelapor. Jadi berporsi, kita punya ini dong, pendirian kita berdiri di mana sesuai dengan porsi kita. Kalau dia sebagai ahli, ada nggak surat dari orang yang meminta bahwa bantuan ahli kepada dia? Dalam pengertian, Nah ini Edi Sudzana. saya tidak mau diperiksa karena dikaitkan dengan yang bukan ada hubungan hukumnya dan tuduhan tindak pidananya kepada saya pasal 160. Saya tidak melakukan itu. Saya tidak melakukan transmisi dan lain sebagainya, nggak ada itu. Jadi dalam perspektif hukum clear bahwa saya tidak ada hubungan hukum, tidak ada Ini ketua TPUA loh, tindak Edi pidana Sudzana. yang saya lakukan. Nah itulah makanya saya sempat keluar, karena nggak ada hubungannya dengan yang mereka persoalkan, mungkin ke Rosuryo, ke Rismon, itu pasal-pasalnya mungkin sama, tapi kondisi objektif di lapangannya berbeda. Karena Anda bisa lihat fakta, 2 bulan terakhir ini saya tidak pernah bicara. Saya baru bicara lagi tadi, kurang lebih jam 11-an itu. Setelah sebelum itu saya tidak pernah bicara. TPUA Ini sendiri kesaksian pun saya Rismon baru sendiri. kenal pada saat 15 April 2025. Apa itu TPUA? TPUA itu tim pembela ulama dan aktivis. Oh, oke. Yang dibentuk Oh, oleh pengacara itu. Habib Rizik. TPUA sendiri pun saya baru kenal pada saat 15 April 2025. Apa itu TPUA? TPUA itu tim pembela ulama dan aktivis. Oh, oke. Yang dibentuk Oh, oleh pengacara itu. Habib Rizik. Sudah jelas kan? Dari 3 kesaksian, 1 tim penasehat hukum dari TPUA, bahkan ada yang menyebut dia bendara dari TPUA, perempuan tadi, mengatakan bahwa siapa yang mengangkat Roy CS sebagai tim ahli TPUA, dia menggugat seperti itu. Artinya dari internal TPUA sendiri sebenarnya tidak mengakui bahwa RRT itu sebagai tim ahli mereka. Yang kedua, Egy Sudzana saat diperiksa di Polda Metro Jaya di tanggal 7 Juli yang lalu, dia ingin lepas. Dia di situ statementnya jelas, dia tidak ingin dikaitkan dengan kelompok Roy CS. Bagaimana mungkin dia pengen dilepaskan dari Roy CS kalau klaim yang lain mengatakan bahwa Roy CS itu tim ahli mereka, tim ahli TPUA. Egy di sini sebagai ketua TPUA. Jadi Egy jelas-jelas menolak, menyangkal kalau dia dikaitkan dengan trio RRT. Yang ketiga, Rismon tadi jelas bersaksi bahwa mereka baru kenal TPUA itu tanggal 15 April ketika sama-sama menggeruduk di kampus UGM. Artinya apa? Sejak TPUA mengadukan Jokowi di Barreskrim pada Desember 2024, trio RRT belum ada dalam skema TPUA. Mereka baru kenal di bulan April. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, mereka baru dijadikan sebagai tim ahli dari TPUA itu pada 9 Juli ketika Barreskrim Mabes Polri melakukan gelar perkara khusus. Jadi dari Desember 2024 sampai awal Juli 2025 tidak pernah ada TPUA menjadikan trio RRT sebagai tim ahlinya. Jadi Nasir Jamil dan PKS harus sadar ini. Jangan mau disesatkan masalah timeline, kronologi. Juga soal Bambang Tri. Mosok sekelas wakil rakyat bisa menelan mentah-mentah dongengan mereka soal Bambang Tri. Apa perlu diperiksa juga kejiwaannya? Yang ketiga, tadi Rismon jelas-jelas mengatakan mereka baru kenal TPUA tanggal 15 April 2025 saat sama-sama menggeruduk di UGM.
TPUA mengadukan Jokowi sejak Desember 2024. Mereka baru kenal di April. Tidak pernah jadi tim ahli sejak awal. Jadi kesimpulannya dua. Penyiasatan timeline oleh gerombolan penuduh ijazah palsu itu juga bagian dari strategi untuk lepas dari hukum. Timelinenya mereka tidak pernah menjadi tim ahli TPUA sejak awal. Mereka hanya ngeklaim bukti-bukti tidak mendukung. Itu dalam rangka untuk lepas dari jerat hukum. Sebagai tim ahli, mereka akan berdalih tidak boleh dipidanakan, tidak boleh dilaporkan. Itu kan dalih lanjutan dari mereka sebelumnya itu. Yang kedua, masalah pembuatan buku. Mereka muncul sejak bulan April, bahkan respon sejak bulan Maret. Tapi omongan pertama buku itu muncul di sekitar pertengahan Juli atau akhir Juli. Jadi 3 bulan mereka itu benar-benar melakukan sepak terjangnya tuduhan, fitnah, pencemaran nama baik Jokowi di berbagai podcast, berbagai televisi selama 3 bulan full tanpa pernah ada penyebutan buku. Menyadari risiko bahaya mereka bisa masuk penjara, mereka kemudian muncul taktik berikutnya, yaitu dibukukan. Lalu muncullah narasi buku ya harus dilawan dengan buku, jangan dilawan dengan laporan polisi. Nah, ini kelicikan-kelicikan mereka ada di situ. Jadi kepolisian dan juga para netizen harus paham ini, harus paham timeline, kronologi, itu harus dipahami. Mungkin video saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.